Halo, selamat jumpa kembali dengan Cak Aris. Terima kasih untuk kehadiran saudara semua dalam acara Bible Teaching bersama dengan Cak Aris. Kali ini kita masih melanjutkan tema Yudas. Mengapa tema Yudas itu begitu penting? Karena faktor identitas ilahi, faktor keselamatan yang kekal, itu terkait di dalamnya. Sesi pertama kita sudah membahas apakah Tuhan salah pilih Yudas. Sesi yang kedua, apakah Yudas masuk surga. Pada sesi yang ketiga ini jauh lebih menarik. Yudas adalah pahlawan bagi penebusan dosa umat Kristen. Itu adalah salah satu statement dari saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, yang secara satire membuat satu judul, Yudas adalah pahlawan bagi penebusan dosa umat Kristen. Faktanya memang sudah sejak lama gereja itu disudutkan melalui pengalaman-pengalaman Yudas yang tertulis dalam Alkitab. Apapun yang dikerjakan oleh Yudas selalu dipelintir, dipandang dari perspektif apapun, selalu berdampak buruk pada kekristenan. Jadi bukan salahnya Alkitab, tetapi Alkitab dibajak untuk mendukung teori liar yang mereka bangun. Sekarang saya mau tunjukkan apa pandangan mereka tentang Yudas. Salah satu situs dari saudara kita yang memang tidak seiman memberikan pandangan sebagai berikut. Saya bacakan. Lucunya, umat Kristen menganggap Yudas Iskariot adalah pengkhianat. Akan tetapi, mereka menikmati hasil kerja Yudas Iskariot. Apakah ini bukan hal yang munafik? Itu pertanyaannya. Kalau penyalipan memang sudah menjadi satu-satunya jalan menuju penebusan, maka manusia yang paling berjasa adalah Yudas Iskariot dan iblis. Jadi pendapatnya Yudas dan iblis itu pantas jadi pahlawan. Saya lanjutkan lagi satu kalimat. Bukankah tanpa Yudas Iskariot, Yesus Kristus tidak akan pernah disalib dan tidak ada konsep penebusan dosa? Ya, terima kasih untuk pendapatnya. Itu adalah kesimpulan sepihak dari saudara kita yang mengatakan bahwa Yudas adalah pahlawan bagi orang Kristen. Sekarang mari kita uji teori ini. Dibangun di atas dasar fakta Alkitab ataukah berdasarkan asumsi liar sakarepe udele dhewe? Itu yang akan kita uji. Yang pertama, kita lihat konstruksi argumentasi yang dibangunnya. Yang pertama, Yudas itu diposisikan bukan saja setara dengan Yesus sebagai guru dan Tuhan, tetapi Yudas, kata mereka, diposisikan sangat sentral dalam misi penebusan. Jadi tanpa Yudas tidak akan pernah ada penyalipan. Maksudnya seperti itu. Yudas pada posisi yang setara. Kemudian perbuatan Yudas bukan saja dapat dianggap benar secara normatif. Bahkan pengkhianatan itu direstui, dianggap disetting oleh Tuhan, di skenario. Terlebih malah perbuatan pengkhianatan Yudas itu disimpulkan sebagai pintu utama menuju penebusan. Kita dapat melihat Yudas diagungkan sebagai inti, core atau fokus dari berita penebusan yang disampaikan oleh Alkitab. Itu pendapat saudara-saudara kita. Nah, dari kerangka berpikirnya saja kita sudah melihat subjektivitas logika yang tidak menunjukkan etika yang jujur dalam memahami kebenaran teks Alkitab. Saya akan menjawab secara tuntas dan objektif. Apakah Tuhan membuat skenario pengkhianatan dengan memakai Yudas sebagai sarananya? Saya akan menjawab, apakah Yudas dijadikan tumbal oleh Tuhan? Saya akan menjawab, apakah peranan iblis dalam diri Yudas? Sampai pada satu kesimpulan, apakah Yudas pantas diapresiasi sebagai pahlawan? Tetap station di channel Cak Aris ini sampai tuntas.
karena ada hal-hal baru yang menarik yang belum pernah dibicarakan oleh para debaters sebelumnya. Pertama saya jawab, benarkah Tuhan membuat skenario pengkhianatan Yudas seperti yang dituduhkan pada orang Kristen? Jawaban saya, wataknya Tuhan itu tidak seburuk itu, bro. Wataknya Tuhan tidak seburuk yang kau sangka. Sejak penciptaan manusia, Tuhan itu sudah memperkenalkan diri sebagai pribadi yang sangat menghargai ciptaannya sendiri. Manusia itu bukan ciptaan yang baik, tetapi sangat amat baik, sungguh amat baik. Jadi termasuk Yudas itu diciptakan juga dalam satu skenario rancangan yang sungguh amat baik. Sekarang apa buktinya? Apa buktinya kalau Tuhan tidak punya agenda yang tersembunyi dalam diri Yudas? Yang pertama, Tuhan Yesus dapat menerima Yudas apa adanya. Jika kata yang dipakai adalah skenario Yudas dirancang oleh Tuhan, maka saya dapat beranggapan skenario itu adalah jalan panjang sepak terjang Yudas dari lahir sampai mati. Namun, saya akan memulai dari catatan sejarah panggilan pelayanannya saja. Walaupun Injil tidak memberitakan secara lengkap kapan Yudas dipanggil Tuhan, apa latar belakangnya Yudas dipanggil Tuhan, bagaimana kurikulum vitae-nya. Namun Tuhan Yesus tidak pernah mempersoalkan latar belakang dan kapasitas Yudas. Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus dapat menerima Yudas apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Ingat, jadi yang pertama, Tuhan Yesus itu dapat menerima Yudas apa adanya. Yang kedua, Tuhan Yesus memberkati Yudas secara istimewa. Benarkah itu? Mari saya buktikan apa saja berkat-berkat Tuhan untuk Yudas. Yang pertama, Yudas itu dipilih sebagai murid yang utama. Ada kelompok murid 120, ada kelompok murid 70, ada kelompok murid 12. Kelompok 12 adalah kelompok murid utama. Posisi Yudas ada di murid yang utama. Itu berkat yang Tuhan beri kepada Yudas. Yudas bukan saja sebagai murid yang hanya mengikut Tuhan, tetapi diberi jabatan yang strategis sebagai seorang bendahara, pemegang kas organisasi yang mengelola lalu lintas keuangan. Jadi murid, jadi bendahara, Yudas juga diangkat sebagai seorang rasul Tuhan Yesus Kristus. Bukan satu jabatan yang main-main. Tuhan menetapkan Yudas sebagai murid, bendahara, dan rasul. Itu adalah berkat besar bagi Yudas. Jadi sejak awal perjumpaan Yesus, Yudas sudah mendapatkan tempat yang layak di hatinya Tuhan. Yudas sudah diajak untuk dekat dengan Tuhan. Yudas dipersiapkan sebagai murid yang baik, bahkan murid yang utama. Dipersiapkan Tuhan untuk membawa kabar baik sebagai rasulnya yang khusus bagi pekerjaan yang besar dan rencana kekekalan bagi umat manusia. Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan menerima Yudas apa adanya. Tuhan memberkati Yudas. Tuhan mengasihi Yudas. Yohanes 13 ayat yang ke-1. Benarkah Tuhan mengasihi Yudas? Karakter Tuhan tetap sama. Tuhan mengasihi semua murid-muridnya tanpa tebang pilih. Yohanes 13 ayat 1. Mari kita baca. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Rancangan Tuhan mengasihi semua orang tanpa kecuali, karena karakter Tuhan adalah karakter kasih. Itu juga menyangkut dalam pribadi Yudas. Tuhan mengasihi Yudas. Tuhan juga memberikan perlindungan kepada semua murid
itu juga termasuk kepada Yudas. Dalam Injil yang sama, Injil 17, sekarang ayat yang ke-12. Saya baca, ketika aku bersama mereka di dunia ini, aku senantiasa memelihara. Jadi Tuhan bukan saja punya rancangan yang baik, mengasihi, tetapi melindungi. Kata yang dipakai adalah senantiasa memelihara mereka dalam namamu, yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaganya dan tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Kata kuncinya adalah pemeliharaan Tuhan senantiasa kepada semua murid tanpa terkecuali. Hanya memang diberi catatan, semua murid diberi perlindungan dengan kekuatan yang sama oleh Tuhan, namun ada satu orang yang dengan sengaja keluar dari perlindungan Tuhan. Kata tidak seorang pun dari antara mereka yang binasa hanya diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Namun dalam LAI Terjemahan Lama tidak ada kata ditentukan untuk binasa, tetapi diterjemahkan dengan anak kebinasaan. Jadi tidak menggunakan kata ditetapkan untuk binasa. Maksudnya adalah Tuhan Yesus bertanggung jawab melindungi, menjaga, kecuali seperti domba itu melarikan diri atau keluar dari kandang untuk keluar dari perlindungan Sang Gembala. Tuhan juga memberikan peringatan kepada Yudas, supaya Yudas itu tidak terus jatuh dalam dosa yang berkepanjangan. Sehingga Tuhan Yesus memberi peringatan kepada Yudas untuk kembali kepada jalan yang benar. Yohanes 13 ayat 18 sampai 20. Ini bukti bahwa Tuhan itu melindungi sampai pada akhir supaya Yudas jangan jatuh dalam dosa. Yohanes 13 ayat 18, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ayat 19, aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Perhatikan kata sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima yang kuutus, ia menerima aku. Barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus tahu perbuatan Yudas. Dosa yang terbesar dari Yudas itu sebenarnya bukanlah pengkhianatan. Itu adalah pendapat kita sendiri. Dosa yang terbesar bagi Yudas, kalau itu bentuknya pengkhianatan masih dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi apa dosa terbesar Yudas? Dosa terbesar Yudas adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang memberi kesempatan kepada Yudas. Sebelum hal itu terjadi, kamu bisa percaya bahwa akulah dia. Ini adalah kesempatan bagi Yudas untuk memperbaiki hidup, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun Yudas justru menolak. Terbukti dengan kata yang dia sampaikan, bukan aku Rabi, menunjukkan satu kedekatan personal yang sangat dangkal. Seharusnya dipanggil Tuhan, tapi dia tetap memanggil Rabi. Bahkan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Yudas di Taman Getsemani, Tuhan Yesus mengatakan Yudas itu sebagai teman. Memang hubungan yang sangat tidak berkualitas. Relasi Yudas yang harusnya disampaikan kepada Tuhan Yesus berbanding lurus semakin baik, tetapi justru semakin merosot.
Jadi apakah Tuhan membuat skenario pengkhianatan dengan memakai Yudas sebagai sarananya? Jawabannya tidak mungkin. Karena rancangan Tuhan sungguh amat baik. Sudah saya buktikan tadi, Tuhan itu menerima Yudas apa adanya. Tuhan memberkati Yudas. Tuhan memperingatkan Yudas, membuktikan bahwa Tuhan memiliki rancangan yang sangat baik dalam diri Yudas. Jadi rancangan Tuhan yang amat baik ini tidak dapat dicampuri oleh pikiran kotor manusia. Seolah-olah Yudas sudah diskenario untuk menjadi seorang pengkhianat. Yang kedua, saya akan menjawab nubuatan Alkitab yang mengatakan bahwa Yudas itu adalah tumbal bagi penebusan. Baiklah, kita baca Yohanes 13 ayat 18. LAI terjemahan baru. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini adalah nubuatan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, Yohanes 13 ayat 18. Diambil dari Mazmur pasal 41 ayat yang ke-10. Saya bacakan, bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Sama. Saya menambahkan Matius 26 ayat 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24 ini berisi ketetapan Tuhan sekaligus juga nubuatan bagi Yudas. Hal yang penting untuk kita pahami dari nubuatan ini adalah, yang pertama, nubuatan itu sebagai ketetapan Allah. Nubuatan sebagai ketetapan Allah ini adalah premis mayor, main message-nya. Jadi berita utamanya ada di sini. Sebagai rancangan Tuhan yang tidak mungkin berubah. Contoh, Tuhan Yesus berkata, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Tuhan Yesus ini akan diserahkan sesuai dengan penetapan atau rancangan Tuhan. Jadi tidak ada kekuatan apapun, hal apapun yang bisa menghalangi. Itu pasti. Karena itu ketetapan. Tetapi Matius 26 ayat 24 ini juga berbicara tentang nubuatan. Nubuatan apa? Nubuatan tentang prapengetahuan Tuhan. Jadi Tuhan melihat jauh sebelumnya, dan Tuhan memberitakan satu peristiwa yang akan terjadi dalam diri seseorang. Nah, nubuatan ini premisnya minor, bukan message utama. Contoh, Tuhan Yesus memberitakan bahwa ada orang yang akan menyerahkan, dan orang itu ada di tempat ini. Ini adalah prapengetahuan Tuhan, mengetahui bahwa ada orang yang dengan inisiatifnya sendiri akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Romawi, ahli agama. Contoh dalam perjanjian baru, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Jadi ini adalah prapengetahuan Tuhan, tidak menunjukkan satu nama Yudas, tetapi ada peristiwa yang menyertai ketetapan Tuhan ini. Apa maksud nubuatan Tuhan Yesus sekarang terhadap Yudas? Maksud nubuatan ini adalah, yang pertama, peringatan kepada pelaku. Tuhan Yesus mengetahui dengan prapengetahuannya, Yesus sedang memperingatkan kesalahan Yudas tersebut. Sekaligus Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengevaluasi diri. Jadi ini nubuatan untuk Yudas, supaya Yudas
mengevaluasi diri, berubah, dan bertobat. Sekaligus nubuatan terhadap Yudas ini adalah konfirmasi tentang kebenaran dari ketetapan Tuhan. Maksudnya, orang bisa lebih mempercayai ketetapan Tuhan karena memang ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang menyertai. Dan hal-hal atau peristiwa itu dapat dilihat sebagai fakta. Ini bukan faktor penentu, tetapi konfirmasi itu adalah sarana bagi orang untuk lebih percaya. Berita utamanya bukan Yudas. Berita utamanya adalah Yesus mati di salib. Tetapi tanda-tanda yang menyertainya adalah ada orang yang berkhianat, ada orang yang membuang undi, ada orang yang mematahkan tumitnya. Nah, posisi nubuat itu bukanlah berita utama. Ketetapan kematian Yesus itu adalah ketetapan utama, berita utama. Kematian Yesus ini akan tetap berjalan tanpa intervensi orang, tanpa halangan keadaan. Namun, orang akan menjadi semakin yakin, keraguannya dibuang, kebimbangannya dibuat sirna, karena ada konfirmasi yang menyertai. Nah, sekarang secara khusus, nubuatan kepada Yudas ini. Saya baca sekali lagi Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nubuat ini tidak bermaksud untuk mematikan kehendak bebas Yudas, atau membuat Yudas seperti robot. Seolah-olah Yudas sudah diskenario Tuhan untuk melakukan perbuatan pengkhianatan. Tidak. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 18 ini adalah deskripsi pengetahuan Tuhan yang melihat hal-hal apa saja yang diperbuat oleh Yudas. Ini menjadi peringatan sehingga Yudas bisa berubah, membuat peringatan ini menjadi kesempatan hidup yang lebih baik. Itu maknanya nubuatan bagi Yudas. Sedangkan makna nubuatan ini bagi orang lain adalah sebagai konfirmasi bahwa kematian Mesias itu adalah benar, sesuai dengan fakta, karena ada tanda-tanda, ada hal-hal yang bisa dilihat yang menguatkan kepercayaan orang. Perbuatan Yudas itu bukan ketetapan Tuhan, namun sebagai objek yang menyertai ketetapan Tuhan. Jadi posisi perbuatan Yudas adalah murni inisiatif manusia itu sendiri, yang sudah diketahui Tuhan jauh-jauh hari. Jadi berapa besar nilainya perbuatan Yudas? Nilainya tidak absolut, tidak mutlak. Namun kehadirannya akan menambah daftar konfirmasi kebenaran tentang penebusan Yesus di atas kayu salib. Konfirmasi itu adalah instrumen yang ikut menguatkan kepercayaan orang-orang Yahudi waktu itu yang hanya mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu. Ternyata sekarang mereka tahu benar Yesus adalah juru selamat karena terbukti sesuai dengan data dan fakta kitab suci. Jadi, Yesus Kristus memang ditetapkan sejak semula untuk mati sebagai penebus dosa manusia. Persoalan ada Yudas Iskariot ataupun tidak ada Yudas Iskariot, penetapan Allah kepada Yudas sang Mesias yang menderita dan mati pasti akan tetap terjadi. Apa alasannya? Ketetapan Tuhan pasti tetap terjadi. Alasannya, rencana penebusan Tuhan bagi manusia itu sudah dirancang jauh sebelum Yudas lahir, bahkan ketika manusia pertama ada. Kejadian 3 ayat 15 berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Aku akan mengadakan permusuhan antara kamu dengan perempuan ini dan di antara keturunanmu dan keturunannya. Ini adalah proto-evangelium.
berita penebusan pertama yang disampaikan kepada dunia ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sudah membuatkan infrastrukturnya, jalannya sudah dibuka. Taurat mengajarkan hukum pengorbanan domba jantan sebagai simbol pengorbanan dan kematian yang secara faktual nanti akan digenapi oleh Yesus Kristus. Mesias harus menderita sengsara, itu sudah diberitakan sejak zamannya Nabi Yesaya 2800 tahun yang lalu, sebelum Yudas ada. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah memberitakan rencana penderitaan dan kematiannya sedikitnya 3 kali disampaikan kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan satu saja, Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Masih ada 2 pemberitahuan lagi kepada murid-muridnya tentang kematian Yesus. Yang ingin saya katakan, sejak zaman Adam dan Hawa sampai pada zaman Yudas hidup, ada satu benang merah yang bergerak dalam satu tarikan garis lurus yang mengarah pada hadirnya Mesias. Yesus yang harus mati sebagai satu-satunya cara untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Berita itu disampaikan jauh sebelum Yudas lahir, jauh sebelum Yudas punya rencana pengkhianatan. Jadi Yudas itu mau berkhianat atau tidak berkhianat, rencana keselamatan Tuhan tetap akan berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Karena ini adalah rencana Tuhan yang kekal, rencana yang besar bagi seluruh manusia. Tangan Tuhan sendiri yang bekerja dari zaman ke zaman. Tidak mungkin ada manusia yang bisa menggagalkan rancangan Tuhan. Atau tidak mungkin rancangan Tuhan bisa dipatahkan oleh siasat iblis. Sebagai catatan penting, iblis merasuki Yudas bukan supaya memberi jalan bagi penebusan Yesus itu semakin mulus. Saya rasa itu adalah pendapat yang perlu dikoreksi. Dalam diri iblis tidak ada kamus supaya penebusan itu dapat berlangsung dengan mulus. Iblis selalu memotong, menjegal, menggagalkan, menghalau siapa saja yang akan berperan dalam karya keselamatan, termasuk dalam diri Petrus. Iblis merasuki Petrus supaya Tuhan menggagalkan rencananya itu. Iblis tidak mungkin membuat skenario supaya orang-orang membunuh Yesus, termasuk menskenario Yudas untuk ikut membunuh Yesus. Mengapa? Karena kematian Yesus itu adalah akhir dari kemerdekaan iblis. Habis sudah. Kalau karya keselamatan Yesus itu segera diwujudkan, justru iblis membuat satu skenario supaya penyaliban tidak terjadi, supaya hukuman terhadap Tuhan tidak menimpa. Jadi apa peran iblis terhadap Yudas? Jangan salah pilih, jangan salah nilai. Iblis merasuki Yudas supaya Yudas itu tidak percaya Yesus sampai akhir hidupnya. Sekali lagi, iblis merasuki Yudas supaya Yudas tidak percaya Yesus sampai akhir hidupnya. Persis seperti yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Yohanes. Jadi, teori yang berkata, saya bacakan. Kalau penyaliban memang sudah menjadi satu-satunya jalan menuju penebusan dosa, maka manusia yang paling berjasa adalah Yudas Iskariot dan iblis. Maka teori ini patah dengan sendirinya, gugur dengan sendirinya, karena iblis pasti menolak rencana penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Karena itu menjadi akhir dari babak kemenangan iblis. Kesimpulannya, tidak ada fakta, tidak ada bukti sejarah atau fakta Alkitab yang menjelaskan Yudas ataupun iblis berjasa dalam
karya keselamatan Yesus. Yudas adalah pribadi yang berdiri sendiri, menjadi pengkhianat atas inisiatifnya sendiri, bermufakat dengan orang lain untuk membuat siasat jahat. Iblis selalu menghalang-halangi terwujudnya karya keselamatan melalui kematian Yesus. Kematian Yesus bukan karya yang mudah dan murah, karena darahnya sendiri yang dipersembahkan sebagai korban pengganti dosa kita. Mengapa harus Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat yang menebus dosa kita? Itu adalah masalah yang penting untuk kita ketahui bagi semua orang. Mengapa Yesus harus jadi juru selamat? Karena juru selamat haruslah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Juru selamat haruslah manusia, karena objeknya adalah manusia. Sehingga Yesus Kristus layak menjadi juru selamat karena dia adalah Allah manusia sejati yang menebus dosa saya dan saudara. Tuhan Yesus Kristus adalah pahlawan sejati bagi semua orang. Buka hati saudara, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi sekarang juga, karena Tuhan Yesus mengasihi saudara semuanya. Amin.